tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah pengajian ba'da salat al-maghrib Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita beragam nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan berzikir, lalu insyaallah taala belajar bersama. Mudah-mudahan nikmat yang banyak yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya ini bisa kita syukuri dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan syukur ini berkenan menjaga dan menambah nikmat-nikmat tersebut kepada kita semuanya. Salawat, salam dan keberkahan semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri, keluarga, sahabat, para nabi dan rasul lainnya, serta seluruh umat Islam yang mau mengikuti dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat. Ibu bapak jamaah yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, saya diminta oleh Tamir supaya membacakan sebagian ayat Al-Quran dan penjelasan ulama supaya kita bisa mengambil faedah bersama. Belum pantas saya menyampaikan, jadi saya hanya mencoba menukilkan saja atau membacakan sebagian dari penjelasan para ulama. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski kita saat ini mendapat ujian wabah virus corona, namun bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk tidak belajar, menjadi alasan untuk tidak beribadah. Tidak. Hanya sedikit, sebagian kecil nikmat Allah yang diambil. Yang lain masih banyak, masih besar. Yang harus disyukuri salah satunya adalah dengan belajar. Apalagi sekarang ini sudah era modern, dan belajar nggak semahal atau nggak sesulit zaman dahulu. Orang sekarang sudah pakai nomor. Kalau sekolah sudah masuk ke sekolah belum? Istilahnya apa? Sekolah pakai ini namanya online. Ya, semakin mudah. Allah semakin mudahkan, semakin dekatkan ilmu. Tergantung kita mau apa ya. Dulu orang kalau mau belajar harus pergi jauh mendatangi ulama. Sekarang kita duduk manis di masjid masing-masing, yang membacakan sudah datang, bukunya sudah ada. Kalaupun tidak ada pengajian seperti ini lewat media juga sudah ada. Jadi sekali lagi bahwa dalam kondisi apapun, termasuk kita saat ini ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat belajar dengan segala kemampuan dan fasilitas yang bisa kita optimalkan. Jangan sampai beralasan, wah ini lagi corona mau belajar, lagi corona mau beribadah. Tidak. Justru dalam kondisi seperti ini mestinya kita semakin semangat, semakin rajin, semakin bersungguh-sungguh, meskipun praktiknya barangkali tidak sesempurna hari-hari biasa ketika tidak ada wabah corona. Namun begitu jamaah tetap semangat, ya, tetap sungguh-sungguh dalam belajar. Termasuk juga hendaknya kita menjaga protapnya. Kalau tadi sholat ada jarak, ini mengaji kok nggak pakai jarak. Tolong jaga jarak, tolong jaga jarak. Mohon maaf, saya termasuk orang yang berusaha untuk mengikuti aturan, karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya. Ahli kesehatan menyatakan kita mesti menjaga jarak. Kita mesti pakai masker. Kalau saya di sini nggak pakai masker, lebih 2 meter, insya Allah nggak ada muncul sampai di sini. Insya Allah aman. Bagi yang dekat, hanya menjaga jarak juga dan tidak
bersentuhan, tidak ini, itu karena ahlul dzikr. Ulama juga mengiyakan, pemerintah juga mengiyakan. Jadi meskipun kita semangat belajar, semangat beribadah, semangat bekerja, semangat beraktivitas, tapi jangan lupa mengikuti aturan yang telah disebutkan. Dan ini bagian dari syariat. Jangan berlebihan takutnya, tapi juga jangan menyepelekan. Ya, kita bertawakal kepada Allah sembari berusaha sesuai dengan protap dari ahli ilmu. Demikian sebagai pengantar, dan insyaallah taala sebagaimana info yang disampaikan, kita akan belajar kembali, ya, bukan berarti sesuatu yang baru. Saya yakin para jamaah sudah hafal, sudah paham, sudah masya Allah di mana-mana dibaca, didengar, diikuti pengajian-pengajian berkaitan dengan Al-Quran, mobil khusus surah Al-Fatihah, surat yang menjadi rukun dalam salat, surat yang disebutkan pertama kali dalam mushaf Al-Quranul Karim, surat yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, a'zamu suratin fil Quran, surat paling agung, paling mulia di dalam Al-Quran, Al-Fatihah. Surat yang menjadi rukun dalam salat, dan dibaca tidak sah salat. Jadi luar biasa. Dan nanti ketika kita mengenal Al-Fatihah, kita akan semakin tahu betapa surah Al-Fatihah luar biasa. Hendaknya betul-betul mendapat perhatian dari kita semuanya. Bukan sekedar dihafal, bukan sekedar dibaca, tapi mari kita coba lebih dalami lagi, lebih hayati lagi, sehingga masya Allah para alim ulama pun menjelaskan tidak mungkin kita bisa mengeluarkan faedah hikmah Al-Fatihah ini secara sempurna. Semakin digali semakin dalam, semakin dirinci semakin banyak tambah. Ibarat samudra luas dalam yang seakan tak bertepi. Semakin seseorang berlayar atau berenang ke tengah, terasa semakin dalam dan semakin luas. Namun sedikit waktu dan keterbatasan kita bersama, mari kita ulang kembali dengan harapan mengambil manfaat, mengingatkan bagi yang lupa, memberitahu bagi yang belum paham, dan menguatkan kembali pada siap bagi yang sudah tahu, dan mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Ayo kita ulang kembali. Satu, nopo Al-Fatihah. Jelas itu. Al-Fatihah. Apa artinya? Pembuka. Yang kedua, ada yang bisa membantu saya? Al-Quranul Azim. Yang ketiga, Ummul Quran, induk Al-Quran, ibu Al-Quran. Yang keempat, Ummul Kitab, induk atau ibu Al-Kitab. Yang kelima, As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam sehari semalam. Minimal berapa kali jamaah? Minimal 17. Itu minimal. Belum lagi sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Masya Allah, luar biasa. Sudah 5 ya? 6 7 6 Alhamdu. Namanya Alhamdu. 7. Ada lagi? Belum tahu Bu? Nyatet buatan ini. Masya Allah. Yang nggak nyatet ingat. Jadi boleh mengingat, menghafal langsung atau mencatat. 7. Apalagi ya? Ar-Ruqyah. Alhamdulillah, dalam hadis ada disebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Ruqyah, doa-doa bahasa kita mantra, tapi mantra yang betul ya, mantra dari Al-Quran atau hadis yang sahih, bukan mantra dukun yang tidak boleh syirik. Jadi Ar-Ruqyah untuk meruqyah, baca bacaan bagi orang yang sakit. Kedelapan, ada lagi disebut dengan Asasul Quran.
asas Al-Quran, fondasi dasar Al-Quran. Ada lagi disebut Al-Kafiyah, yang mencukupi. Al-Kafiyah. Ada lagi disebut Al-Waqiyah. Al-Waqiyah yang menjaga. Apa lagi? Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Al-Quranul Azim, As-Sababul Mathani, Alhamdu, apa lagi? Ar-Ruqyah, Al-Kafiyah, Al-Waqiyah, Asasul Quran. Nanti silakan dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada satu lagi saya lupa. Nanti cek lagi. Nanti mudah-mudahan ingat di sela-sela itu. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim disebutkan ini. Ada 11. Ya. Baik, Ibu Bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari nama-nama tadi pun kita sudah mulai semakin kenal. Masya Allah, ternyata luar biasa. Luar biasa. Dari maknanya luar biasa. Belum lagi dari isi. Nah, Al-Fatihah ini sepakat ulama ada 7 ayat. Jadi sepakat Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Namun ulama berbeda pendapat. 7 ayat itu termasuk bacaan basmalah atau bukan? Itu saja. Tapi yang jelas sepakat ada 7 ayat, tidak ada kurang, tidak ada lebih. Sepakat. Kalau ditanya Al-Fatihah berapa ayat? 7. Nah, ayat pertamanya itu Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin, itu ada khilaf. Tidak ada masalah. Ya, secara ilmiah kita butuh pelajari apa, tapi jangan sampai perbedaan seperti ini membuat kita berselisih. Ya. Pendapat pertama Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat pertama. Sehingga nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ini. Pendapat kedua Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Sehingga siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat itu. Tidak ada masalah. Tidak berubah, substansi isinya tidak beda. Cuman ngasih ayatnya itu yang berbeda. Dan ini khilaf yang sudah ada sejak zaman dulu. Ulama pun berbeda pendapat, ada dasarnya masing-masing, ada dalilnya masing-masing. Dan kita tidak boleh saling menyalahkan. Itu yang perlu diperhatikan. Sehingga nanti kadang kita lihat ulama ada yang menyatakan baca bismillah atau tidak. Ketika membaca Al-Fatihah ada yang baca, ada yang tidak. Ya. Sehingga ini tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting tidak ada beda sesungguhnya substansi. Baik, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu keutamaan Al-Fatihah tadi disebutkan dalam hadis, a'dhamu suratin fil Qur'anil Karim. Surat paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu kurang. Oh iya, ingat, nah ini dia, jadi ingat. Yang ke-11 nama Al-Fatihah adalah As-Salah. Nah ini dia, jadi 11. 11. Yang ke-11 As-Salah. Al-Fatihah disebut As-Salah karena apa? Karena dia rukun dalam salat. Kalau sengaja tidak dibaca, maka tidak sah salat. Ini menunjukkan betapa surah Al-Fatihah ini mesti kita pelajari, baik membacanya, menghafalnya maupun memahami serta mengamalkannya. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya mari kita baca satu-satu yang mudah-mudahan bisa selesai secara ringkas saja. Ringkas, amat sangat ringkas. Mulai dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun kalau kita nanti membaca diperintah supaya membaca isti'adzah atau ta'awudz, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Namun itu baca isti'adzah bukan dari Al-Fatihah, meskipun nanti ada pembaca hendaknya dibaca. Kita baca dari Bismillahirrahmanirrahim.
Siapa yang belum tahu artinya? Enggak ada, semuanya sudah ngerti nih artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Iya. Dengan yang gitu ya. Ismi nama Allahi, Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Namun dalam terjemahan ini alangkah indahnya dan lebih tepat lagi jika kita tambah dengan hanya. Karena begitu sesuai dengan struktur bahasa Arab. Hanya dengan menyebut nama Allah, Zat yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi kalau kita bicara surah Al-Fatihah mencakup dari yang umat itu ibu. Ibu itu yang mengayomi, yang merangkul. Anak-anak itu kalau nangis, ibunya yang dicari. Kalau lapar, ibunya. Haus, anak kecil, ibunya. Ngantuk, ibunya. Sebagai tempat rujukan, tempat kembali. Jadi semua itu dicakup dalam Al-Fatihah. Termasuk kita bicara akidah, tauhid, ibadah, akhlak, muamalah secara global nanti disebutkan di sini. Jadi kalau kita berbicara surah Al-Fatihah, sesungguhnya kita bicara agama Islam ini secara global. Termasuk di antaranya nanti mengapa kita mesti pahami hanya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itulah tauhid jamaah. Hanya Allah yang kita sebut, hanya Allah yang kita mintai tolong. Karena di situ nanti menyebutkan atau menunjukkan makna lil isti'anah. Hanya dengan memohon kepada Allah dan hanya dengan menyebut nama-nama Allah yang maha indah. Di antaranya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kita dianjurkan supaya memulai aktivitas kita dengan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana? Bismillah, menyebut nama Allah, bukan menyebut yang lain. Tauhid jamaah, akidah jamaah. Ini penting untuk dipahami, dihayati dan diamalkan, diyakini. Supaya apa? Tidak ada mendua hati, mendua ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Tidak boleh. Karena kalimatnya hanya menyebut nama Allah, hanya mohon pertolongan kepada Allah. Itulah tauhid. Maka orang Islam itu pantang berbuat syirik. Mestinya begitu. Wong setiap hari baca bismillah. Apa artinya? Hanya minta tolong sama Allah, hanya menyebut nama Allah, hanya beribadah kepada Allah. Maka orang yang setiap hari sholat, setiap hari membaca bismillah, setiap hari membaca Al-Fatihah, semestinya tidak mungkin berbuat syirik. Kalau dia paham, kalau tidak, kadang-kadang membaca bismillah tapi juga berbuat syirik. Alhamdulillah, barangkali ada. Makanya penting kita belajar. Jadi begitulah kata atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim, hanya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Di dalam kalimat ini mengandung pula tawassul, melakukan tawassul, berdoa memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah, nama-namanya yang maha mulia, sekaligus sifat-sifatnya yang maha tinggi lagi maha mulia. Ismullah itu artinya nama-nama Allah. Karena isim di situ meskipun bentuknya tunggal, tapi diidhafahkan, digabungkan dalam struktur kalimat ungkapan dengan kata Allah yang ma'rifat, itu menunjukkan makna umum. Dengan menyebut seluruh nama Allah yang maha indah, begitu ya. Dan nama Allah yang asli adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu nama diri atau alam yang hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada selain Allah yang punya nama Allah. Walaupun makhluk itu namanya ditambah sebelumnya dengan Abdul, Abdullah, nah itu
boleh, bahkan itu nama bagus. Tapi kalau Allah begitu saja, itu hanya Allah yang boleh. Karena artinya zat yang diibadahi, zat yang disembah, dan itu hanya boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khaliq, sedangkan selain Allah itu al-makhluk, tidak boleh disembah. Siapapun dia, apapun kedudukan dia, tidak boleh disembah. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak boleh disembah. Malaikat Jibril alaihissalam tidak boleh disembah. Para wali, para orang soleh tidak boleh disembah. Hanya Allah. Ar-Rahman artinya zat yang memiliki sifat rahmat yang maha luas tak terhingga, yang rahmatnya itu meliputi seluruh makhluk tanpa terkecuali, yang baik, yang buruk, manusia, jin, hewan, alam semesta, semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, yang rahmatnya yang memiliki sifat rahmat yang maha luas tak terbatas, yang juga diberikan kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Sehingga ada orang jahat pun kaya, ada orang jahat sehat, ya, hatta mohon maaf, hewan-hewan yang haram pun gemuk-gemuk. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim artinya zat yang maha penyayang. Sebenarnya kurang lebih sama artinya dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, pengasih dan penyayang. Namun maknanya Ar-Rahim, zat yang menyampaikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kalau di dunia ini baik orang beriman maupun tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tapi di akhirat kelak hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya di sini. Ar-Rahim, zat yang menyampaikan rahmatnya secara terbatas kepada hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Kemudian jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita memulai aktivitas ada anjuran supaya membaca bismillah. Mengapa? Termasuk di awal surat ada bismillah, di awal mushaf ada bismillah. Karena salah satu faedah atau hikmahnya untuk bertabarruk, mengambil, mencari keberkahan dari penyebutan nama Allah yang maha mulia, lagi maha tinggi, lagi maha agung. Pertama kali yang kita sebut siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan keberkahan. Yang kedua, mengapa disebut bismillah dahulu sebelum kita berbicara, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan apa saja? Yang pertama, litabarruk, untuk mencari keberkahan karena menyebut nama Allah. Yang kedua, menunjukkan pembatasan. Apa maknanya? Hanya Allah yang kita sebut, hanya Allah yang kita mintai tolong, hanya kepada Allah kita bertawakal, hanya Allah yang kita ibadahi. Dari hanya dari, maka dalam menerjemahkan mulai hari ini, alangkah indahnya kalau ditambah hanya dengan menyebut nama Allah, atau dengan menyebut nama Allah semata atau saja, sehingga menunjukkan makna tauhid, dan itu dipahami dari struktur makna atau susunan dari bahasa Arab. Oleh karenanya untuk lebih paham masalah ini, silakan perdalam ilmu bahasa Arab. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada awal surat ini Allah